Desa Ciburial, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dalam 2 tahun terakhir menerima alokasi dana desa dan bantuan provinsi senilai lebih dari 1,8 miliar rupiah. Namun hingga pertengahan 2025, mayoritas warga mengaku tidak pernah menerima manfaat dari anggaran tersebut. Keluhan bermula dari puluhan warga lanjut usia yang tidak mendapatkan bantuan rutilahu dan sembako seperti yang dijanjikan pemerintah. Di antara mereka adalah Rukayah 67, warga kampung Ciburial Girang, yang mengaku pernah menandatangani daftar penerima bantuan, namun tidak menerima barang apapun. Katanya saya dapat 15 juta rupiah buat perbaikan atap, tapi sampai sekarang rumah bocor terus, ungkapnya kepada wartawan. Informasi ini kemudian viral di media sosial dan menarik perhatian Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang selama ini dikenal turun langsung ke lapangan tanpa pemberitahuan. Pada awal Juli tahun 2025, Gubernur Deddy Mulyadi melakukan inspeksi mendadak sidak ke Balai Desa Ciburial. Ia datang tanpa pengawalan resmi, mengenakan pakaian khas Sunda, kemeja putih, dan ikat kepala totopong. Kehadiran sang gubernur mengejutkan seluruh aparatur desa. Dalam kunjungannya, Gubernur langsung menanyakan realisasi penggunaan dana desa tahun 2023 dan ke 2024, Kepala Desa Ciburial, Jajang Suherman, sempat berdalih bahwa dana masih dalam proses dan pelaksanaan program sedang berjalan bertahap. Namun Deddy Mulyadi tampak tidak puas dengan jawaban tersebut. Ia meminta dibukakan seluruh dokumen pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Kalau benar digunakan untuk rakyat, tidak akan ada masalah. Membuka dokumen ini sekarang juga, ujar Deddy di hadapan warga dan staf desa. Pemeriksaan dokumen secara langsung oleh tim Inspektorat Provinsi yang dibawa Gubernur mengungkap adanya 2 versi buku kas desa, satu resmi yang diserahkan ke pemerintah kabupaten dan satu lagi disimpan secara internal. Buku kas kedua tersebut berisi rincian anggaran fiktif senilai ratusan juta rupiah, termasuk untuk pengadaan pelatihan wirausaha pemuda, pembangunan jalan gang, serta pengadaan alat pertanian modern yang tidak pernah dilakukan. Ini bentuk penggelapan terstruktur. Fakta bahwa ada 2 pembukuan menunjukkan adanya niat jahat dalam pengelolaan anggaran, ungkap Kepala Inspektorat Jabar yang ikut mendampingi. Gubernur Deddy menegaskan bahwa pengelolaan dana publik harus transparan dan akuntabel, karena dana desa adalah hak masyarakat. Menyikapi temuan tersebut, Gubernur Deddy langsung mengeluarkan surat rekomendasi penonaktifan sementara Kepala Desa Jajang Suherman untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Ia juga menunjuk seorang pelaksana tugas PLT dari kalangan ASN kecamatan. Hanya itu, Deddy Mulyadi meminta Kejaksaan Negeri Bandung untuk segera melakukan penyidikan berdasarkan hasil audit awal dari inspektorat. Ia menegaskan, tidak akan melindungi kepala daerah atau pejabat desa yang terlibat penyelewengan. Saya tidak akan kompromi dengan pelaku korupsi. Ini soal keadilan untuk rakyat kecil yang selama ini hanya bisa menunggu, kata Deddy dalam konferensi pers terbuka di halaman Balai Desa. Beberapa hari setelah sidak, Kejaksaan resmi menetapkan Kepala Desa Jajang Suherman sebagai tersangka korupsi dana desa. Ia diduga menyalahgunakan anggaran lebih dari Rp450 juta untuk kepentingan pribadi, termasuk pembelian kendaraan dan renovasi rumah pribadinya. Sementara itu, Gubernur Deddy memerintahkan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan di seluruh desa yang menerima dana provinsi. Ia juga membuka kanal pengaduan online bagi masyarakat yang merasa tidak mendapatkan haknya. Langkah cepat dan tegas dari Gubernur Deddy menuai pujian dari warga. Banyak yang berharap pendekatan seperti ini bisa diterapkan secara merata di seluruh wilayah Jawa Barat. Baru kali ini pejabat berani datang tanpa pemberitahuan dan banner-banner membela rakyat, ujar warga dengan haru. Setelah Kepala Desa Jajang Suherman ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Bandung, proses penyitaan aset pribadi pun dilakukan. Sejumlah harta berupa kendaraan, tanah, dan tabungan atas nama keluarga, Jajang diperiksa, dan sebagian dibekukan sementara waktu. Kejaksaan bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah BPKD dan Inspektorat Jabar untuk menghitung kerugian negara. Hasil audit menunjukkan bahwa setidaknya Rp470 juta dana desa digunakan tidak sesuai peruntukan. Gubernur Deddy Mulyadi dalam pertemuan lanjutan bersama warga dan PLT Kepala Desa menyampaikan bahwa dana yang diselewengkan akan diupayakan kembali melalui mekanisme penyitaan dan pengembalian ke kas desa. Namun, pemulihan tak hanya bersifat finansial. Deddy menekankan pentingnya pemulihan kepercayaan publik. Ia memfasilitasi pembentukan Forum Warga Pengawas Desa, sebuah inisiatif
partisipatif yang memungkinkan masyarakat turut mengawasi penggunaan dana. Kita bukan hanya menindak, tapi memperbaiki sistem. Jangan sampai kasus Ciburial ini terulang di desa lain, kata Deddy Mulyadi dalam sambutannya. Kasus Ciburial menjadi sorotan publik se-Jawa Barat. Dalam sebulan setelah sidak, lebih dari 120 aduan masyarakat dari desa-desa lain masuk ke kanal pengaduan Pemprov Jabar. Isinya serupa, ketidakjelasan bantuan, dugaan penyimpangan dan kurangnya transparansi dari aparatur desa. Gubernur Deddy kemudian memerintahkan audit acak ke 50 desa dengan kategori risiko tinggi. Ia juga menandatangani peraturan gubernur baru tentang transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan dana desa. Dalam wawancara eksklusif dengan media, Deddy Mulyadi menyampaikan, kita tidak bisa membangun desa hanya dengan beton dan bangunan. Kejujuran adalah fondasi. Kalau kepala desa tidak bisa jujur, maka apapun yang dibangun akan runtuh. FK. Domino mulai terasa. Beberapa kepala desa mengundurkan diri sebelum diperiksa. Sementara lainnya mulai lebih aktif menyampaikan laporan publik secara terbuka bagi warga Ciburial. Meski luka sosial akibat korupsi masih terasa, kehadiran langsung gubernur telah menjadi titik balik. Warga mulai kembali aktif dalam kegiatan desa, dan suara rakyat kembali didengar. Kasus ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak selalu harus dimulai dari gedung tinggi, tetapi bisa dimulai dari balai desa kecil di kaki gunung. Selama ada keberanian untuk mendengar rakyat dan ketegasan untuk bertindak,